Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki hari Jumat. Berarti besok kita akan libur 2 hari. Baiklah teman-teman, kita mulai saja pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, untuk Jumat ini Bu Guru tidak akan memberikan tugas apa-apa kepada teman-teman. Hanya saja Bu Guru akan mengulang kembali kisah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berikut kisahnya. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Suatu malam pada tanggal 27 Rajab, setelah 10 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu merupakan tahun kesedihan bagi Rasulullah karena Rasulullah SAW baru saja kehilangan 2 orang yang sangat disayanginya, yaitu istrinya tercinta yang bernama Siti Khadijah dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Perjalanan Isra Mi'raj merupakan cara Allah menghibur Rasulullah yang sedang bersedih dan berduka. Selesai sholat Isya di Masjidil Haram, Rasulullah beristirahat. Dan tak lama kemudian datanglah malaikat Jibril. Setelah itu didatangkan pula seekor buruk. Nah, buruk itu merupakan hewan yang menyerupai hewan tunggangan, berwarna putih. Buruk memiliki tubuh tegap melebihi kuda. Untuk memulai perjalanan Isra membawa Rasulullah ke Masjidil Aqsa yang saat ini ada di Palestina. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat dan mengimami ruh para nabi. Selesai sholat, datanglah malaikat Jibril membawakan segelas susu untuk Rasulullah. Perjalanan Mi'raj pun dimulai dengan mengendarai buruk bersama malaikat Jibril. Sampai ke langit pertama, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dilanjutkan ke langit yang kedua. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian dilanjutkan ke langit ketiga, di mana Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dilanjutkan ke langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh, sebelum mencapai Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengantarkan Nabi Muhammad
menemani Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa yang mendengar hal itu menyarankan kepada Nabi Muhammad agar diringankan. Setelah berkali-kali memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam yang sudah kita lakukan selama ini teman-teman, yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Dan setiap kali kita melaksanakan sholat, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan baginya. Jadi, jika teman-teman melaksanakan 5 waktu dalam sehari semalam, teman-teman dalam sehari sudah mendapatkan 50 kebaikan. Selain itu, ada pula sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu bagi siapapun yang berniat melakukan kebaikan, yang akan melakukan kebaikan meskipun belum dilakukan kebaikan itu, maka oleh malaikat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan mendapatkan pahala. Akan tetapi, apabila ada seseorang yang berniat keburukan, maka tidak akan dicatat keburukannya asalkan tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan hadiah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang bersedih karena kehilangan istri dan pamannya. Itu adalah hadiah untuk menghibur hatinya. Baiklah teman-teman, tadi merupakan cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha yang didampingi oleh malaikat Jibril dan diantarkan oleh Buraq. Nah, setelah di langit ketujuh ditemani pula oleh Nabi Ibrahim. Baiklah teman-teman, cukup sampai sini dulu ya cerita dari Bu Guru. Semoga teman-teman bisa memahami cerita ini. Bu Guru mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan cerita ini. Bu Guru akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.